Saat aku sidak kantor suamiku, aku menemukan foto mendiang anakku, yang meninggal 2 bulan lalu di laci sekretarinya. Tiba-tiba datang OB dengan panik bilang, "Cepat ibu sembunyi, percayalah padaku." Aku menurut, dan 5 menit kemudian, apa yang kulihat buatku lemas. Halo sahabat alur kisah kehidupan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Sebelum kita lanjut ceritanya, bantu agar channel ini terus berkembang dengan like, subscribe, serta komen dari mana asal sahabat sekalian mendengarkan cerita ini. Jika sudah, mari kita mulai ceritanya. Aku tidak tahu kenapa hari itu kakiku melangkah sendiri menuju kantor Aferin. Sudah 2 bulan berlalu sejak kematian Maria, tapi kebiasaan lamaku, mengantarkan bekal makan sore untuk suamiku, seperti belum hilang dari tubuh ini. Seolah otot-ototku belum menerima kenyataan yang diulang-ulang semua orang, bahwa putriku sudah tiada. Sore itu kantor terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu sudah banyak yang dimatikan, hanya menyisakan cahaya kuning temaram di lorong panjang. Aroma karpet lembab bercampur wangi kopi yang sudah dingin membuat dadaku sesak. Aku berdiri lama di depan pintu ruangan Aferin, menunggu tanpa tahu untuk apa. Jam di dinding menunjukkan hampir pukul 5. Aferin bilang ia akan pulang telat karena rapat insidental. Aku tak memberitahunya bahwa aku datang. Mungkin itu kesalahan pertama hari itu. Karena gelisah, aku berjalan ke meja sekretarisnya, Delva. Perempuan itu selalu terlihat terlalu ramah pada Aferin, terlalu sering mengirimkan emotikon tawa di grup kantor, atau terlalu sering memanggil suamiku dengan intonasi lembut yang aneh. Aku berhenti ketika melihat laci meja kerjanya tidak tertutup sempurna. Ada celah kecil yang menganga, seakan mengundang. Aku tidak berniat membuka apapun, tapi rasa tidak nyaman menusuk tenggorokanku. Tangan kanan ini bergetar saat aku menarik laci itu pelan. Detik berikutnya dunia seakan berhenti berputar. Di antara map-map dokumen dan pulpen biru, ada selembar foto. Foto anak kecil, rambut pendek, pipinya cabi. Senyumnya, aku mengenali senyum itu. Maria, anak kecilku, berdiri memegang boneka baru yang belum pernah kulihat, mengenakan dress cantik berwarna pucat, dress yang tidak pernah kubelikan, dan yang membuat lututku hampir roboh. Di sudut foto digital itu tertulis tanggal yang dicetak jelas. Tanggal itu lebih muda sebulan dari hari kematian Maria. Tidak, ini tidak mungkin. Tanganku gemetar sampai foto itu hampir terjatuh. Ini kapan? Kenapa dia terlihat lebih besar? Suaraku tercekat sendiri. Di bawah foto itu ada sticky note kecil. Jangan simpan di HP. Laci ini saja. Inisial yang selama bertahun-tahun selalu kutulis sebagai bagian dari nama suamiku. Aku merasakan perutku mual. Napasku sempit. Ada sesuatu yang mengerut keras dalam kepalaku, seperti memaksa ingatan-ingatan lama kembali. Hari Maria wafat. Hari aku mencium keningnya yang ditutup kain. Hari aku tidak sempat benar-benar melihat wajahnya karena dokter Marega bilang proses pemulasaran harus cepat, demi ketenangan jiwa. Sebelum aku mampu menarik napas panjang, seseorang tiba-tiba menggenggam lenganku dari belakang. Aku hampir menjerit, tapi suara itu menahan suaraku. "Ibu, cepat ikut saya," bisik Pak Sami, OB kantor, wajahnya pucat, matanya gelisah memandang kanan kiri. Napasnya tersengal seperti habis berlari. Ada apa, Pak? Ini, foto ini. Jangan bicara di sini." Ia menarikku kuat, lebih kuat dari yang pernah kulihat dari pria setua itu. "Percaya sama saya. Kalau suami ibu tahu ibu lihat itu, ibu dalam bahaya." "Bahaya?" Kata itu seperti petir menghantam punggungku. Tanpa penjelasan, ia menarikku menuju lorong paling ujung, melewati ruang rapat, melewati dispenser yang suaranya menetes pelan. Tanganku masih memegang foto itu erat-erat. Seluruh tubuhku rasanya beku. Kami berhenti di depan pintu kayu kecil bertuliskan, "Arsip." Pak Sami membuka pintu itu cepat, mendorongku masuk, lalu menutupnya rapat.
Ruangan arsip itu gelap. Hanya disinari lampu neon yang berkedip pelan. Rak-rak penuh map dan dus karton berdiri seperti bayangan tinggi yang mengawasi. Aroma kertas tua dan debu bercampur jadi satu. Pak Sami menaruh telunjuk di bibirnya, memberikan tanda agar aku tidak bersuara. Sebentar lagi mereka datang, bisiknya pelan. Ibu, tolong, diam. Mereka? Bisikku lirih. Siapa? Apa? Apa yang terjadi sama anak saya? Ia menatapku dengan belas kasih tajam yang belum pernah kulihat sebelumnya. Saya akan jelaskan nanti. Tapi sekarang, tolong sembunyi. Aku tak sempat bertanya lagi. Dari luar, langkah kaki terdengar mendekat. Lebih dari satu orang. Suara sepatu hak. Suara sandal kulit. Suara yang sangat kukenal. Aferin. Jantungku seolah terlempar keluar dari dada. Pintu ruangan sebelah, ruang meeting kecil, terdengar dibuka. Suara Delva masuk pertama, lembut tapi tegang. Lalu suara laki-laki lain yang berat dan serak. Dan kemudian, suara Aferin. Aku berdiri di balik rak. Tubuhku menempel ke kardus map yang dingin. Pak Sami berdiri di sisi lain, berpura-pura membereskan tumpukan arsip. Cepat ibu sembunyi, percayalah, ucapnya lirih, seolah masih menggantung di udara. Aku memejamkan mata, memeluk foto Maria erat-erat di dadaku. Detik itu, aku tahu hidupku tidak akan pernah sama lagi. Dan apapun yang sedang dibicarakan Aferin di ruangan sebelah, akan mengubah segalanya. Aku berdiri mematung di balik rak arsip yang tinggi, kedua tanganku meremas foto Maria sampai ujung-ujungnya tertekuk. Nafasku tidak beraturan, pendek, cepat, seolah paru-paruku lupa caranya bekerja dengan normal. Ruang arsip yang sempit itu terasa seperti kotak yang perlahan menutup. Di sampingku, Pak Sami pura-pura sibuk menata map, padahal tangannya terlihat bergetar. Suara langkah kaki dari ruangan sebelah semakin jelas. Mereka masuk. Mereka sangat dekat. Pintu meeting room itu tidak tertutup rapat, menyisakan celah kecil yang membawa masuk suara mereka. Jernih seperti mereka bicara di telingaku sendiri. Delva bicara duluan. Suaranya pelan tapi tergesa. Aferin, cepat. Aku takut kalau fotonya ketahuan. Fotoku. Jantungku hampir berhenti. Lalu suara laki-laki lain, lebih tua, berat, dan sangat familiar. Aku butuh beberapa detik untuk mengenalinya. Dokter anak yang menanganiku dulu. Dokter Marega. Apa anaknya sudah dipindah ke rumah Pelita Harapan? Tanya Marega datar. Seperti membahas barang pindahan, bukan manusia kecil yang dulu kuberikan seluruh hidupku. Aku menutup mulutku dengan telapak tangan. Mata terasa panas. Sudah, jawab Aferin. Santai. Sangat santai. Pengurus yayasan bilang dia sudah mulai adaptasi. Tinggal urus berkas untuk rencana keberangkatan. Keberangkatan? Kemana? Untuk apa? Siapa yang berani? Siapa yang tega? Delva mendesah keras. Tapi istri kamu itu, makin aneh. Dia datang lagi ke kantor. Dia terlihat curiga. Rin, aku takut dia. Suara Aferin memotong. Kasar namun tetap tenang seperti biasa ia merendahkanku. Tenang, dia masih labil. Sejak kejadian itu, dia sering melamun. Orang kayak gitu gampang dibentuk narasinya. Lagi pula, kalau dia terus tanya-tanya, kita pakai saja cara RSJ. Aku menutup mulut lebih erat. Lututku gemetar hebat. Dokter Marega tertawa pendek, pelan, tapi dingin. Aku bisa buat surat keterangannya. Mud, katakan saja dia mengalami depresi berat pasca kehilangan. Riwayat histeris dia di rumah sakit masih ada. CCTV pun masih tersimpan. Tinggal kita kemas jadi bukti. Pak Sami melirikku, memberi isyarat agar aku tetap tidak bersuara. Tapi air mataku jatuh satu persatu tanpa bisa kutahan. Mereka bicara seolah aku bukan manusia. Seolah aku hanya penghalang. Seolah duka yang menghancurkanku itu adalah celah yang bisa mereka manfaatkan. Aferin mengembuskan napas panjang. Cairan asuransi sudah masuk. Tinggal pembagian saja. Setelah semua selesai, kita bersih.
Selesai semua. Asuransi. Ruanganku berputar. Cairan asuransi atas nama Maria dicairkan. Padahal anakku mungkin masih hidup. Dan mereka semua tahu. Kepalaku menunduk. Suara mereka seperti gema yang memukul-mukul dadaku. Aku ingin berteriak, ingin menerjang pintu dan menuntut jawaban. Tapi tubuhku terkunci, lemah, seolah cairan dingin mengalir dari tulang belakangku ke seluruh tubuh. Pokoknya jangan sampai dia tahu, kata Delva. Kalau dia lihat foto itu. Aku sudah bilang, hapus semua jejak di HP, potong Averin. Tapi aku kan simpan di laci seperti kamu minta. Kalau sampai dia lihat. Bra, tidak sengaja aku tersenggol rak kecil di belakangku. Rak itu bergeser sedikit, menimbulkan suara lembut tapi cukup untuk membuat napasku tercekat. Delva langsung berhenti bicara. Bentar, kalian dengar itu? Tanyanya pelan. Pak Sami bergerak cepat. Kilat. Ia menyalakan vakum kecil di sudut ruangan arsip. Mesin itu berdengung keras, menutupi suaraku. Aku bersihin dulu, Bu Delva. Teriaknya sambil berusaha terdengar santai. Debu banyak banget. Melalui celah pintu meeting room, aku melihat bayangan Zelva mendekat ke arah pintu arsip. Ia mengintip, tapi vakum Pak Sami sengaja diarahkan tepat ke arah pintu, menimbulkan tiupan angin kecil dan suara serak yang memecah konsentrasinya. Tapi Dr. Marega tetap memperhatikan. Matanya, aku tahu tatapan itu. Tatapan orang yang mencium adanya bahaya. Averin, katanya pelan. Ada sesuatu yang aneh di ruangan itu. Averin mendekat. Aku bisa merasakan langkahnya. Pak Sami sengaja memundurkan vakum, lalu bersiul kecil, berusaha setenang mungkin. Saya diberi tugas rapikan arsip tadi, Pak. Banyak debu. Averin tidak menjawab. Hanya hening. Keheningan yang menusuk sampai tulang. Aku menahan napas. Sekecil mungkin. Sekaku mungkin. Air mata terus turun tanpa suara. Aku memegang foto Maria erat-erat. Sampai kukuku masuk ke kulitku sendiri. Lalu suara ponselku bergetar. Tidak ada suara. Tapi cahaya layar menyala. Terang. Memantul ke papan rak arsip. Cahaya itu terlihat dari celah kecil di pintu. Aku tahu, karena Zelva tiba-tiba bertanya pelan tetapi tajam. Siapa di situ? Suara itu memotong seluruh udara. Pak Sami membungkuk cepat, menjorokkan badannya sehingga tubuhnya menutupi sebagian cahaya dari sudut mereka. Namun Dr. Marega, yang berdiri sedikit lebih tinggi dari pintu, sempat melirik. Dan aku melihat dari bayangannya. Matanya menatap ke arahku. Mereka tidak memasuki ruangan itu. Tapi tatapan Marega, tajam, ragu, curiga, menekan dadaku seperti beban batu besar. Di balik rak arsip, aku tahu satu hal. Mereka mencium keberadaanku. Dan jika aku ketahuan, aku mungkin tidak akan pernah keluar dari gedung itu dalam keadaan aman. Aku tidak ingat bagaimana tepatnya aku keluar dari kantor sore itu. Yang aku ingat hanyalah tubuhku gemetar tanpa henti. Keringat dingin membasahi punggungku, dan langkahku seperti melayang, tidak menjejak tanah. Foto Maria ku simpan erat di dalam tas, seperti benda paling berharga yang tersisa di dunia. Malam turun perlahan saat aku tiba di rumah. Lampu-lampu di ruang tamu tidak kupedulikan. Aku langsung masuk ke kamar Maria, kamar yang selama 2 bulan terakhir selalu kutinggalkan dalam keadaan sama. Seakan jika aku tidak menyentuh apapun, waktu akan mundur, dan dia akan kembali ke ranjang kecilnya. Aku duduk di lantai, menyandarkan tubuh pada lemari coklat tua, dan mengambil foto itu lagi. Air mata menetes satu persatu, membasahi ujung-ujung kertas yang sudah agak kusut. Dress yang dipakai Maria di foto itu, aku tidak pernah membelikannya. Boneka itu, aku tidak pernah melihatnya. Dan tatapan matanya selalu punya cahaya tertentu yang hanya dimiliki dirinya. Aku tahu cara anakku tersenyum. Aku tahu cara ia memegang bonekanya. Cara ia memiringkan kepala sedikit saat merasa gugup. Foto itu bukan foto lama yang diedit. Itu bukan foto lama yang dicetak ulang. Itu Maria hari ini.
Maria yang lebih besar sebulan daripada terakhir kali kulihat dia di rumah sakit. Maria yang masih hidup. Dadaku mencengkeram sendiri, seperti ditusuk dari dalam. Aku mencoba menenangkan diri, membuka ponsel, dan membandingkan foto itu dengan foto Maria sebelum kematiannya. Perbedaan kecil muncul jelas. Rambutnya sedikit lebih panjang, pipinya tidak semontok dulu, dan matanya ada kilau gelisah, bukan ceria. Hari itu, hari Maria dinyatakan pergi. Kenangan itu kembali menyeruak tanpa ampun. Aku melihat diriku sendiri, 2 bulan lalu, berdiri di lorong rumah sakit dengan tubuh lemas dan kepala berat. Aku ingat dokter Marega yang datang dengan wajah muram, mengatakan ada komplikasi mendadak. Aku ingat perawat menutup tubuh kecil Maria dengan kain putih sebelum aku sempat benar-benar melihat wajahnya. Apa saya boleh menggendongnya sebentar? Tanyaku waktu itu. Suaraku serak, hampir tidak terdengar. Lebih baik tidak, Bu, kata dokter Marega cepat. Untuk ketenangan jiwa ibu, proses pemulasaran harus segera dilakukan. Aku ingat aku memaksa, dan akhirnya mereka membiarkan aku mencium kening Maria. Kening yang dingin, tapi aku menelan ludah. Aku tidak pernah benar-benar melihat wajah Maria hari itu. Aku hanya melihat kain, hanya kening, hanya bayangan duka yang menelanku sampai habis. Pikiranku mulai berputar. Napasku pendek. Aku berdiri tiba-tiba, tubuhku hidup oleh dorongan aneh, dorongan yang menarikku ke satu tempat. Ke makam. Aku mengambil jaket dan kunci motor. Tidak peduli malam semakin pekat. Angin dingin menyambar wajahku saat motor melaju. Pikiran buruk menyambar kepalaku berkali-kali. Tapi aku mengabaikannya. Aku harus melihat sendiri. Aku harus memastikan sendiri. Ketika tiba di pemakaman, suasana sunyi, hanya suara jangkrik gaduh di kejauhan. Udara tanah lembab langsung menusuk hidungku. Lampu-lampu kecil di sepanjang jalan setapak redup, membuat bayangan panjang bergerak mengikuti langkahku. Makam Maria berada di deretan anak-anak, dekat pohon Kamboja yang daunnya sering gugur. Aku berhenti di depan gundukan tanah itu, lututku lemas. Nama Maria terukir rapi di batu nisan kecil berwarna abu-abu. Tanganku meraba tanah di depannya, tanah yang seharusnya menyimpan tubuh anakku. Aku menelan ludah, lalu menggali sedikit menggunakan tangan kosong. Bukan untuk membuka peti, bukan untuk mencari, tidak. Aku hanya ingin merasakan sesuatu yang seharusnya ada. Berat. Tanda bahwa ada peti di bawah sana. Tapi yang kurasakan, hanya tanah gembur. Ringan. Lebih ringan dari seharusnya. Bu, sudah malam begini, kenapa kesini sendiri? Aku tersentak. Penjaga makam, Pak Yamin, berjalan mendekat sambil membawa senter. Aku berdiri buru-buru, menyembunyikan jemariku yang kotor oleh tanah. Pak, saya cuma ingin memastikan, waktu itu, waktu pemakaman, apakah semuanya normal? Pak Yamin menatapku lama, ragu-ragu. Ia menghela napas, lalu mendekat. Saya sebenarnya mau bilang dari dulu, tapi saya takut salah ngomong, ujarnya lirih. Peti yang datang waktu itu terasa ringan, Bu. Dunia seketika bergetar. Maafkan saya, lanjutnya. Suaranya bergetar. Saya kira karena ibu sedang sangat show waktu itu, jadi tidak perlu menambah beban. Tapi, ada yang aneh. Biasanya peti tidak seringan itu. Aku menutup mulutku. Tubuhku serasa jatuh bebas ke jurang gelap. Peti ringan. Pemulasaran cepat. Tidak boleh melihat jenazah. Dress baru yang belum pernah kulihat. Tanggal foto setelah kematian. Tangisku pecah, tapi tidak bersuara. Dadaku sakit. Aku harus pulang, Pak, kataku pelan sambil membungkuk. Aku kembali ke rumah dalam keadaan setengah sadar. Pintu rumahku buka pelan. Aku masuk ke kamar Maria tanpa menyalakan lampu. Ruangan itu terasa lebih sunyi daripada biasanya. Di meja kecil dekat ranjangnya, ada kotak plastik yang dulu kuberikan pada pihak rumah sakit. Di dalam kotak itu seharusnya ada gelang pasien yang dipakai Maria selama dirawat. Gelang yang mereka minta untuk dipulangkan bersama jenazah.
Tanganku bergerak pelan membuka tutupnya. Dan di sana, ada gelang pasien itu. Masih utuh. Masih ada kode identitas Maria tertulis jelas. Gelang yang seharusnya ikut masuk ke peti. Tubuhku kaku. Nafasku hilang seketika. Jika gelang ini ada di sini, kalau gelang ini tidak dikubur, kalau petinya ringan, kalau foto itu berasal dari waktu setelah kematian, maka Maria tidak pernah dimakamkan. Dan seseorang sengaja membawa anakku pergi. Pagi berikutnya aku merasa tubuhku seperti tidak bertulang. Mataku bengkak karena tangis semalaman, kepalaku berat, dan setiap kali aku teringat pada gelang pasien yang kutemukan di kamar Maria, napasku kembali sesak. Rasanya aku ingin berteriak, tapi suaraku terkunci jauh di dalam dada. Aku duduk di meja makan yang dingin dan kosong. Aferin sudah pergi dari rumah tanpa sepatah kata, meninggalkan aroma parfum kantoran yang biasanya biasa saja, tapi kini terasa seperti bau pengkhianatan yang menusuk. Tanganku tidak berhenti menggenggam ponsel, menatap foto Maria yang kutemukan di laci Zelva. Aku memperbesar wajahnya, memperhatikan garis-garis kecil yang muncul di wajah mungil itu. Itu bukan anak yang sedang sakit atau sekarat. Itu anak yang hidup. Lebih kurus. Ya, tapi hidup. Dan mereka semua berusaha membuatku terlihat gila. Aku tidak boleh berpikir lama. Tidak boleh berduka sampai lumpuh. Aku harus melakukan sesuatu cepat, atau mereka akan menghilangkan Maria selamanya. Lalu aku ingat seseorang. Orang yang kemarin menyelamatkanku dari bahaya yang bahkan belum sempat kupahami sepenuhnya. Pak Sami. Tanpa pikir panjang, aku menghubungi nomor yang pernah ia simpan di buku tamu. Nomor darurat OB untuk keperluan kantor. Suaranya terdengar panik saat menjawab. Ibu. Ini Ibu Larentia. Iya, Pak. Bisakah kita bertemu? Tolong. Saya butuh bantuan Bapak. Keheningan sebentar. Baik, Bu. Jangan di kantor. Kita ketemu di warung dekat parkiran belakang jam 10. Jangan bilang siapa-siapa. Warung itu sederhana. Meja kayu, kursi plastik, bau kopi hitam yang terlalu pekat. Saat aku datang, Pak Sami sudah duduk di sudut. Kepalanya menunduk, wajahnya penuh waspada. Ia bangkit begitu melihatku. Ibu, tidak apa-apa kemarin? Saya takut sekali. Aku duduk, menahan air mata. Pak, saya lihat foto Maria di laci sekretaris suami saya. Dengan tanggal yang tidak masuk akal. Saya juga menemukan gelang pasiennya di rumah. Gelang yang seharusnya dikubur. Pak Sami menghela napas panjang. Tangannya saling menggenggam gemetar. Saya sudah lama curiga, Bu. Tapi saya tidak punya keberanian bicara. Saya cuma OB. Suara saya bisa dianggap angin lalu. Katakan apapun yang Bapak tahu. Tolong. Pak Sami menatapku. Mata tuanya berkaca-kaca. Saya sering disuruh bersihkan ruang meeting setelah rapat-rapat jam malam. Rapat yang bukan rapat kerja biasa. Kadang mereka bicara hal yang buat saya merinding. Saya tidak benar-benar paham semua. Tapi, saya dengar kata-kata, adopsi eksklusif, data anak, berkas luar negeri, dan nama Maria beberapa kali. Aku menutup mulutku, menahan suara tangis. Saya pikir, mungkin saya salah dengar. Tapi kemarin, waktu ibu masuk ruang arsip, saya lihat foto itu di tangan ibu. Itu foto yang pernah saya lihat sekilas waktu saya bersih-bersih meja Bu Delva. Ia menunduk, lalu merogoh kantong bajunya, mengeluarkan ponsel yang layarnya retak. Saya pernah rekam sedikit. Waktu itu saya takut, tapi saya juga penasaran. Tidak banyak, tapi tolong dengarkan. Ia memutar sebuah voice note. Suaranya terdengar pelan karena ia merekam dari jarak jauh. Tapi aku bisa mengenali suara-suara itu tanpa ragu. Suara Aferin. Suara Delva. Suara Dokter Marega. Kalau perempuan itu terus ngotot, bilang saja dia halu. Riwayat histerisnya di RS masih ada. Dokter bisa buat surat depresi. Gampang. Jangan sampai dia tahu anak itu masih diproses.
Tanganku menutup wajah. Tubuhku terguncang halus. Mereka tidak hanya mengambil anakku. Mereka menjadikanku kambing hitam. Mereka ingin mengunciku sebagai perempuan gila, agar aku tidak mengganggu proses jual beli anak berkedok adopsi. Pak Sami menatapku dengan sorot sedih bercampur takut. Saya tahu saya cuma OB, Bu. Tapi saya lihat sendiri banyak hal yang tidak pantas. Saya tidak bisa diam lagi. Ibu harus cari orang yang bisa bantu secara hukum. Orang yang kuat. Jangan hadapi mereka sendiri. Siapa, Pak? Siapa yang bisa bantu? Ia mengambil kartu nama kecil yang diselipkan di dompet. Sudah agak kusut di sudutnya. Memberikannya padaku dengan hati-hati. Bu Ranindi, SH, advokat konsultan hukum keluarga Au Perdata. Beliau pernah nolong saya dulu waktu rumah saya mau disita. Beliau baik, Bu, tegas, tidak takut dengan orang-orang macam mereka. Coba temui beliau, sebelum mereka lebih dulu membungkam ibu. Aku menggenggam kartu nama itu erat-erat. Ada getaran kecil dalam diriku, ketakutan, tapi juga secercah keberanian pertama setelah 2 bulan hidup dalam kegelapan. Pak, suaraku bergetar. Bapak percaya anak saya masih hidup, kan? Pak Sami terpaku sebentar. Lalu ia mengangguk. Pelan, tapi pasti. Saya percaya, Bu. Dan saya yakin, mereka tidak akan biarkan ibu tahu di mana dia berada. Kata-kata itu membuat jantungku mencelos, tapi juga menyalakan sesuatu dalam diriku. Jika mereka tidak ingin aku tahu, maka itu berarti Maria benar-benar masih di luar sana. Dan aku akan menemukannya. Apapun harganya. Aku duduk di dalam mobil selama beberapa menit sebelum akhirnya berani turun. Kantor hukum Bu Ranindi berada di sebuah ruko 2 lantai yang sederhana, jauh dari kesan mewah atau menyeramkan. Tapi kakiku tetap terasa berat, seperti ada beban besar yang mengikat pergelangan kakinya. Mungkin karena ini pertama kalinya aku bergerak bukan untuk menangis, melainkan untuk melawan. Aku mengetuk pintu kaca bening. Seorang staf muda membuka dari dalam dan mempersilakan masuk. Bu Larentia, ya? Silakan. Bu Ranindi sudah menunggu. Ruangan utamanya luas, dengan rak-rak berisi berkas hukum tertata rapi, aroma kertas dan kopi bercampur lembut. Di balik meja kayu besar, seorang perempuan berusia sekitar 40 tahun berdiri menyambutku. Wajahnya tegas, matanya tajam tapi hangat. Larentia, suaranya mantap. Silakan duduk. Aku duduk perlahan. Rasanya ruangan itu terlalu terang untuk seseorang yang hatinya masih gelap. Pak Sami cerita sedikit, kata Ranindi. Tapi aku ingin dengar langsung dari kamu. Ceritakan, dari awal, apa yang membuat kamu datang ke sini? Aku mengeluarkan semua barang bukti dari dalam tas. Foto Maria yang kutemukan di laci sekretaris, gelang pasien yang seharusnya dikubur, voice note dari Pak Sami, dan riwayat singkat kejadian hari Maria wafat. Aku bercerita dari awal, tentang pemakaman yang janggal, peti yang ringan, desakan dokter agar proses cepat, ruangan arsip, percakapan Aferin, ancaman RSJ, dan foto Maria yang lebih besar sebulan daripada tanggal kematiannya. Kata-kata keluar tidak mulus, sering tersendat dan terguncang, tapi Ranindi mendengarkan dengan fokus penuh. Ia tidak memotong, tidak meremehkan, tidak menyuruhku, tenang dulu. Ia mendengarkan dengan mata yang terus memperhitungkan sesuatu. Setelah aku selesai, ia menarik napas panjang. Begini, katanya tenang, aku tidak akan membuat kamu berharap secara buta. Kita selalu harus menimbang 2 sisi, kemungkinan terburuk dan kemungkinan terbaik. Aku mengangguk pelan, meski dadaku terasa berat. Terburuknya, ia melanjutkan, suami kamu, dokter itu, dan pihak yayasan punya skema besar yang melibatkan pemalsuan kematian anak untuk mendapatkan uang asuransi dan bayaran adopsi ilegal. Itu berarti kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak takut bermain kotor. Aku menggenggam ujung rokku erat-erat. Ranindi melanjutkan, terbaiknya, anak kamu masih hidup. Air mataku langsung jatuh. Ia mencondongkan tubuh sedikit. Suaranya pelan tapi sangat mantap. Dan segala bukti awal yang kamu bawa,
foto, gelang, voice note, laci rahasia, percakapan rapat, semuanya mendukung kemungkinan terbaik itu. Sekarang tugas kita adalah memperkuat bukti sampai mereka tidak bisa lagi membuat kamu terlihat gila atau tidak stabil. Aku menatapnya, suara tercekat. Jadi, apa kita harus hadapi Aferin langsung? Ranindi menggeleng tegas. Tidak, jangan sekalipun kamu tunjukkan kamu tahu apa-apa. Kamu harus tetap bersikap seperti Larentia yang rapuh, yang masih berduka, yang tidak mencurigai suaminya. Itu penting sekali. Kalau mereka tahu kamu sadar, mereka akan mempercepat pemindahan anakmu atau bahkan menghilangkannya selamanya. Tubuhku gemetar mendengar kalimat itu. Ranindi menatapku serius. Kita lakukan strategi halus dulu. Kita tarik data rumah sakit. Kita cari nama yayasan itu di dinas sosial. Kita cocokkan kode gelang pasien dengan sistem. Kita kumpulkan bukti satu persatu. Kita harus bergerak seperti bayangan, tidak terlihat, tapi terus maju. Aku mengangguk pelan, meski tubuhku masih bergetar. Ranindi mengambil bukuku dan menulis beberapa hal. Yang kamu lakukan sekarang hanya 3 hal, katanya sambil memberi daftar kecil. 1. Jangan melawan suami kamu secara frontal. 2. Simpan semua bukti yang ada dalam 2 salinan berbeda. 3. Beri informasi ke aku setiap gerakan mencurigakan. Aku menelan ludah. Kalau mereka curiga. Ranindi menatapku. Mata gelapnya penuh keyakinan. Biarkan mereka berpikir kamu lemah. Itu justru keuntungan kita. Ia mengambil ponselnya, menelepon seseorang dengan suara tegas. Arif, tolong cek rumah Pelita Harapan. Status izin, riwayat adopsi, dan apakah pernah ada laporan. Cari juga hubungan mereka dengan Dr. Marega. Setelah menutup telepon, Ranindi kembali menatapku. Aku tidak bisa janji akan cepat, katanya. Tapi aku bisa janji satu hal. Kamu tidak sendirian lagi. Kata-kata itu membuat dadaku seperti retak dan sembuh di saat bersamaan. Malamnya aku pulang. Rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu dapur menyala samar. Aku duduk di sofa, menahan napas saat pintu depan terbuka. Aferin masuk dengan langkah santai, seolah hidup kami baik-baik saja, seolah tidak ada yang perlu dipertanyakan. Ia meletakkan tasnya, lalu mendekat sambil mengusap bahuku. Kamu makin sering melamun, sayang, katanya lembut, tapi nadanya kosong, dingin, mengancam. Jangan sampai aku terpaksa rawat kamu di tempat khusus ya, tambahnya. Tubuhku kaku. Ia berjalan ke kamar mandi, dan saat dia menunduk mengambil handuk, ponselnya bergetar di meja. Tanpa sengaja aku melihat notifikasi yang muncul di layar. Konfirmasi pencairan klaim asuransi jiwa Maria Aferinda. Tenggorokanku tercekat. Darahku serasa berhenti mengalir. Aferin keluar dari kamar mandi, menatapku diam. Dan aku sadar. Ia tahu aku melihat sesuatu. Namun ia tersenyum tipis. Senyum yang membuat bulu kuduku meremang. Aku selalu ada buat kamu, Ren, katanya pelan. Tapi tatapannya seperti memperingatkan bahwa ia bisa menghancurkanku kapan saja. Dan aku tahu, mulai hari itu, permainan mereka baru saja dimulai. Pagi itu langit terlihat cerah, tapi dadaku terasa seperti awan gelap yang siap pecah kapan saja. Aku menatap cermin, berusaha memastikan wajahku tampak selemah yang Aferin pikirkan. Kelopak mataku sengaja kubiarkan tanpa bedak, rambutku kuikat asal, dan kaos panjang yang kugunakan sengaja terlihat kusut. Ranindi bilang aku harus tetap terlihat rapuh, agar musuh merasa aman. Saat mereka merasa aman, mereka lengah, katanya kemarin. Dan saat mereka lengah, kita menyerang. Aku menggenggam tas kecil berisi salinan foto Maria, gelang pasien, dan voice note dari Pak Sami. Ranindi sudah menungguku di parkiran rumah sakit. Ia berdiri dengan blazer abu-abu dan berkas yang tebal di tangan. Wajahnya sudah siap tempur. Kita masuk pelan-pelan, katanya sambil menyesuaikan kacamatanya. Ingat, kamu hanya minta salinan rekam medis anak untuk doa dan arsip keluarga. Aku mengangguk,
mengatur napas yang masih bergetar. Rumah sakit itu tidak berubah. Bau antiseptik menusuk hidung, suara roda brankar berderak pelan, dan pemandangan pasien yang berjalan lambat di lorong. Semua itu membuat dada dan ingatanku kembali berdenyut sakit. Kami tiba di bagian administrasi. Petugas perempuan berkerudung menatap kami sopan. "Iya, Bu, keperluan rekam medis." Ranindi bicara duluan dengan suara profesional. "Klien saya kehilangan anak 2 bulan lalu. Beliau ingin membuat doa keluarga dan butuh salinan riwayat medis almarhum." Petugas itu mengetik sesuatu, lalu wajahnya berubah. Ada keraguan. "Maaf, Bu, biasanya untuk pasien yang sudah meninggal, rekam medis tidak bisa diberikan langsung." Ranindi menarik napas pelan, lalu mengeluarkan selembar kertas dari mapnya. Menurut hak wali pasien dalam Undang-Undang Perlindungan Pasien Pasal 7 dan 8, orang tua berhak mendapatkan salinan riwayat medis demi kebutuhan pribadi. Jadi mohon diproses. Petugas itu menelan ludah, lalu perlahan mengangguk. "Baik, Bu. Sebentar saya cek." Ia masuk ke ruangan belakang. Aku dan Ranindi menunggu. Detik terasa seperti menit. Setiap suara printer terasa seperti ancaman. Kemudian petugas itu kembali dengan ekspresi yang lebih aneh. Campuran ragu, takut, dan bingung. Bu, ada kejanggalan." Ranindi mengangkat alis. "Kejanggalan apa?" Petugas itu meletakkan 2 lembar kertas di meja, tertanda resmi dari sistem rumah sakit. Aku menatapnya, dan jantungku seperti berhenti berdetak. Status: dipindahkan ke fasilitas rujukan anak Rumah Pelita Harapan. Tanggal pemindahan: H1 setelah tanggal kematian. Ranindi mencondongkan tubuh tajam. "Saya minta detailnya." Petugas menelan ludah. Ini tidak sesuai prosedur. Kalau pasien meninggal, sistem pasti menunjukkan inactive due to mortality. Tapi, di sini tertulis, dipindahkan. Dan ada log edit manual, yang dihapus pagi ini, Bu. Aku memegang dadaku yang rasanya mau roboh. Pagi ini, seseorang mencoba menghapus jejak. Pagi ini, siapa yang terakhir mengakses berkas ini? Tanya Ranindi dengan suara dingin. Petugas itu membuka tab lain di komputernya. Lalu jawabannya membuatku ingin muntah. Dr. Marega. Ruangan terasa menyempit. Udara menghilang. Nama itu, nama yang selama ini kurasa seperti bayangan buruk, kini muncul jernih di layar resmi rumah sakit. Ranindi mengatur napas, lalu berkata, "Kami butuh salinan lengkap, termasuk log sistem, status asli, dan daftar pihak yang mengakses berkas." Petugas itu mengangguk gemetar. "Baik, Bu, tapi mohon hati-hati. Hal seperti ini biasanya tidak terjadi tanpa alasan besar." Aku memejamkan mata. Alasan besar seperti apa? Adopsi ilegal? Jual beli anak berkedok rujukan fasilitas? Dan Marea dipindahkan sebagai barang? Aku harus menahan muntah. Saat kami keluar dari gedung rekam medis, Ranindi menerima telepon dari asistennya. "Iya? Apa? Kirimin ke email saya sekarang." Ia menutup telepon dan menatapku. "Asuransi. Klaimnya sudah cair beberapa hari setelah kematian. Nilainya besar. Pencairannya ditandatangani Aferin sendiri. Itu motifnya." Aku memegang pagar sambil merasakan dunia berputar. Aferin menguangkan kematian anaknya sendiri. Angin sore menyapu wajahku, dan di saat itulah aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Di ujung area parkir, 2 sosok berdiri dekat mobil hitam. Aferin dan Dr. Marega. Aferin terlihat tegang. Marega menunjuk-nunjuk ke arah gedung rekam medis, tempat kami baru saja keluar. Wajah keduanya gelap, seakan mereka sedang membahas sesuatu yang bermasalah. Ranindi langsung menarik tanganku, mengajakku berlindung di balik mobil ambulans yang terparkir. "Jangan muncul. Jangan sampai mereka tahu kamu di sini," katanya cepat. Aku mengintip sedikit. Aferin terlihat gelisah, berjalan bolak-balik.
Marega mengusap wajahnya kasar, lalu mengeluarkan ponselnya, jelas sedang menghubungi seseorang. Aferin tiba-tiba menghentikan langkah. Wajahnya menoleh ke arah kami berada. Jantungku meloncat. Aku buru-buru menunduk. Suara Ranindi berbisik di telingaku. Tetap tenang. Kita sudah selangkah di depan mereka. Tapi mulai sekarang, mereka pasti merasa terancam. Aku menggenggam ujung jaketku. Tubuhku gemetar tak terkendali. Mereka tahu ada jejak yang belum hilang. Mereka tahu ada sesuatu yang tidak selesai. Dan mereka akan mencari siapa yang mengganggu skema mereka. Mereka akan mencari aku. Aku memejamkan mata. Jika mereka tahu aku sudah menemukan rekam medis asli, maka nyawaku pun mungkin masuk dalam daftar yang ingin mereka hilangkan. Aku tidak tidur semalam. Setiap kali memejamkan mata, aku melihat wajah Maria, versi dirinya yang ada di foto rahasia, versi dirinya yang mungkin sedang menunggu seseorang, sendirian, di tempat yang bukan rumahnya. Di tempat yang mungkin memperlakukannya seperti barang. Pagi itu Ranindi tiba di rumah jam 9. Ia membawa 2 map tebal dan raut wajah yang lebih serius dari sebelumnya. Kita harus cepat, katanya. Sebelum mereka memindahkan Maria lagi. Kalimat itu membuat seluruh tubuhku merinding. Ranindi menjelaskan rencananya. Kami akan mengunjungi rumah Pelita Harapan dengan kedok sebagai calon donatur. Ia sudah menghubungi pengurus yayasan lewat stafnya, mengatasnamakan dirinya sebagai relasi kantor hukum yang ingin membuat program CSR untuk anak-anak panti. Aku akan jadi juru bicara, katanya. Kamu jadi asistennya. Bawa snack atau barang kecil sebagai kesan donasi. Jangan berbicara terlalu banyak. Jangan terlihat gugup. Aku menelan ludah. Kalau mereka kenal wajahku, mereka tidak punya alasan mencurigai kamu kecuali kamu memberi celah. Celah. Aku tidak boleh memberi celah. Rumah Pelita Harapan berada di pinggiran kota. Bangunan besar bercat putih dengan pagar hijau. Dari luar tampak rapi, bahkan hangat. Ada mural anak-anak tersenyum di dinding samping. Tapi begitu melewati pagar, aura tempat itu aneh. Seperti rumah yang ingin terlihat bahagia, tapi menyembunyikan rahasia gelap di balik jendelanya. Di ruang tamu kecil, seorang perempuan berkerudung, pengurus yayasan bernama Bu Mira, menyambut kami. Wah, senang sekali ada yang ingin berdonasi, katanya ramah. Silakan duduk. Aku duduk sambil memegang kotak snack, tapi tanganku berkeringat. Setiap suara di lorong membuatku menoleh cepat. Ranindi memulai pembicaraan formal, menanyakan jumlah anak, kegiatan harian, fasilitas, dokumen legal, dan sebagainya. Suaranya tenang dan profesional. Sementara Bu Mira menjawab dengan senyum tipis yang terasa, menghindar. Setiap pertanyaan Ranindi tentang legalitas selalu dijawab pendek. Setiap pertanyaan tentang data anak dijawab dengan alasan, rahasia demi keamanan. Setiap pertanyaan tentang rujukan rumah sakit dibalas dengan perubahan topik. Aku mulai curiga semakin dalam. Kemudian terdengar suara langkah-langkah kecil dari lorong. Aku menoleh cepat. Seorang anak perempuan berlari melintasi pintu, memegang boneka berwarna coklat. Boneka yang sangat persis dengan boneka yang pernah kubelikan untuk Maria 2 minggu sebelum ia pergi. Boneka dengan pita kecil di telinganya. Pita yang kupasang sendiri. Duniaku berhenti. Anak itu berlari cepat. Rambutnya diikat 2. Tubuhnya sedikit lebih kurus dari dulu. Dari samping aku hanya melihat pipi dan siluet wajahnya. Tapi itu cukup untuk membuat jantungku hampir runtuh. Aku berdiri refleks. Ma. Suara itu keluar begitu cepat hingga aku menutup mulut sendiri. Anak itu menoleh setengah. Tatapannya. Allah. Tatapan itu. Tatapan anakku. Tapi sebelum aku bisa melangkah, seorang pengurus laki-laki muncul dari belakang dan menarik anak itu pelan. Tidak boleh keluar dari area bermain. Sayang, ayo masuk. Anak itu menurut, tapi sempat melihatku sekali lagi sebelum pintu ditutup. Dadaku seperti terbakar. Lututku mau roboh. Ranindi menyentuh lenganku di bawah meja. Peringatan halus untuk tidak bereaksi berlebihan. Bu Mira tersenyum tipis.
tapi aku menangkap ketegangan di wajahnya. "Maaf ya, Bu, anak-anak di sini kadang suka berlari-larian." Aku tidak bisa menjawab. Tenggorokanku seperti dikunci dari dalam. Ranindi, seolah menangkap semuanya tanpa perlu melihat, mengambil alih. "Kami ingin lihat-lihat fasilitas," katanya ramah. "Boleh kami berkeliling?" Wajah Bu Mira berubah. "Terlalu cepat." "Ah, maaf. Untuk kunjungan pertama biasanya tidak boleh langsung melihat kamar anak. Kami punya aturan ketat." "Tentu," jawab Ranindi lembut. "Saya mengerti." Tapi aku tahu ia hanya menunggu waktu tepat untuk bergerak. Saat Bu Mira pergi mengambil brosur, Ranindi mencondongkan tubuh ke arahku dan berbisik, "Jangan menangis. Kita sudah dekat." Aku memejamkan mata. Napasku berat. Dekat. Tapi begitu jauh. Setelah kunjungan formal selesai, kami keluar dari gerbang. Aku mencoba berjalan lurus, tapi pikiranku dipenuhi satu hal, itu Maria. Tidak mungkin salah. Cara berlarinya, boneka itu, tatapan mata itu. Ranindi memegang bahuku. "Aku punya kabar dari asistennya Arif," katanya. "Rumah Pelita Harapan punya daftar calon anak asuh luar negeri. Di daftar itu ada satu inisial, Emma." Aku menutup mulutku, menahan suara pecah dari tenggorokanku. "Emma bisa siapa saja," lanjutnya. "Tapi jika itu Maria Averinda, maka kita sedang berpacu dengan waktu." Aku mengangguk pelan. Tangan dan pikiranku sama-sama gemetar. "Ranindi," suaraku parau. "Tadi, anak yang berlari itu Maria, kan?" Ranindi tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapku dalam-dalam, memberi anggukan sangat kecil, hanya cukup untuk kulihat. Air mataku jatuh. Lalu tiba-tiba ponselku bergetar. "Averin." Aku tidak menjawab, tapi ia mengirim pesan. "Kamu hari ini kemana? Kenapa ada foto kamu di depan rumah Pelita Harapan?" Aku membeku. "Foto? Siapa yang memotretku?" Pesan berikutnya masuk sebelum aku bisa bernapas. "Kalau kamu terus begini, aku beneran masukkan kamu ke RSJ. Aku punya dokter yang bisa buktikan kamu tidak stabil." Tanganku gemetar hebat. Averin tahu. Ia tahu aku mendekati kebenaran. Ranindi membaca pesan itu dari bahuku, lalu memandangku tajam. "Kita harus percepat semua langkah," katanya. "Mulai detik ini, kamu resmi berada dalam bahaya." Malam setelah pesan Averin masuk, aku tidak bisa bernapas dengan normal. Rasanya setiap sudut rumah berubah menjadi mata-mata yang mengawasi. Jendela terasa terlalu besar, pintu terasa terlalu mudah dibuka, dan suara kendaraan lewat membuatku tersentak seperti ada seseorang yang datang untuk menjemputku ke RSJ, tempat di mana Averin ingin mengurungku. Aku duduk di lantai kamar Maria, memeluk boneka kecil yang dulu ia tinggalkan. Boneka itu masih menyimpan bau lembutnya. Setiap kali aku menghirupnya, aku ingat suara tawa Maria, cara dia memanggilku, "Emma, peluk." Dadaku sakit, tapi aku tidak boleh jatuh. Karena sekarang, lebih dari sebelumnya, Averin tahu aku sudah dekat dengan kebenaran. Pagi berikutnya Ranindi datang lebih awal. Wajahnya tegang. Langkahnya cepat seperti seseorang yang sedang berpacu dengan ancaman yang tidak boleh terlambat sedetik pun. "Kita harus bertindak sebelum mereka menghilangkan bukti," katanya tanpa basa-basi. "Hari ini kita lakukan pertemuan resmi. Bukan konfrontasi langsung, tapi mediasi yang membuat mereka tidak punya alasan menolak hadir." "Mediasi?" Aku bertanya lirih. "Ya, kita pakai alasan paling aman dan paling tidak mencurigakan. Klarifikasi klaim asuransi untuk proses legal. Itu akan memaksa Averin dan Dr. Marega hadir tanpa mereka curiga bahwa kita membawa bukti." Dadaku menghangat sekaligus bergetar ngeri. Jika rencana ini berjalan, maka hari ini adalah hari di mana semuanya mulai terkuak. Atau hari di mana mereka benar-benar mencoba membungkamku. Mediasi diatur di sebuah ruangan kantor asuransi yang dingin dan netral. Dinding putih polos, lantai abu-abu, meja besar kaca, dan 2 kamera CCTV menatap dari atas seperti saksi bisu.
2 staf asuransi duduk di ujung ruangan. Ranindi di sampingku. 3 staf kantor hukum di belakang sebagai pendukung, meski diam. Aku duduk paling ujung, berusaha terlihat sebagai istri yang masih rapuh dan bingung. Peran yang harus kujalankan agar jebakan ini berhasil. Pintu terbuka. Aferin masuk. Wajahnya datar. Tapi matanya penuh kewaspadaan dan kemarahan yang nyaris tak tersembunyi. Ia duduk di seberangku tanpa menatap langsung. Napasnya berat, seperti menahan sesuatu. Beberapa detik kemudian, Dokter Marega masuk, lengkap dengan jas putihnya, seolah ingin menegaskan otoritas. Rahangnya mengeras saat melihatku. Delva tidak datang, entah karena mereka takut memasukkannya atau karena ia sedang menjaga sesuatu. Entah anakku. Ranindi berdiri, membuka rapat. Terima kasih telah hadir. Kami hanya ingin meluruskan beberapa hal terkait klaim asuransi anak almarhum, Maria Aferinda. Aferin menyilangkan tangan. Klaim sudah selesai. Kenapa harus ada klarifikasi lagi? Ranindi tersenyum kecil. Senyum yang kutahu bukan senyum ramah. Itu senyum seorang predator hukum. Justru karena sudah selesai, kami ingin memastikan tidak ada data yang keliru. Demi keamanan pihak asuransi dan keluarga. Staf asuransi mengangguk. Iya, Pak Aferin. Prosedur baru. Aferin terpaksa duduk tenang. Ranindi memberi isyarat pada staf. Mereka memutar ulang video dan formulir pengajuan klaim asuransi. Di layar muncul nama Maria Aferinda. Status meninggal. Diajukan oleh Aferin Pratama. Tanggal pencairan H4 setelah kematian. Lalu foto Aferin menangis di depan staf asuransi. Tangisan pura-pura yang sekarang terasa menyayat. Aferin menelan ludah, tapi masih mencoba terlihat normal. Tentu saja aku melakukan itu. Maria meninggal. Apa kamu yakin? Potong Ranindi. Ruangan seketika dingin. Aferin melirikku. Tatapannya seperti pisau kecil. Ranindi berdiri, mengambil map, mengeluarkan lembar printout rekam medis rumah sakit, menggesernya ke tengah meja. Staf asuransi meraih kertas itu, membacanya, dan wajah mereka langsung berubah. Pak Aferin, di sini tertulis bahwa putri Bapak dipindahkan, bukan meninggal. Marega menyentak. Itu data salah, sistem error. Ranindi mencondongkan tubuh. Suaranya tenang tapi tajam. Error? Error yang juga menunjukkan bahwa Bapak, Dr. Marega, adalah orang terakhir yang melakukan manual edit sebelum data itu hilang pagi tadi. Seluruh ruangan seperti menahan napas. Marega mengepal tangan. Anda tidak mengerti prosedur rumah sakit. Ranindi mengambil lembar berikutnya. Print log jejak digital. Ini catatan sistem. Rekam medis menunjukkan pemindahan ke fasilitas rujukan, Rumah Pelita Harapan, bukan mortalitas. Dan entry kedua yang menyatakan kematian dimasukkan beberapa jam setelah itu, oleh user yang sama. Aferin mulai gelisah. Ia memijat batang hidung, menatap meja kosong. Ranindi, kamu salah paham. Ini semua tidak seperti yang kamu kira. Ranindi mengangkat tangan. Saya belum selesai. Lalu ia menoleh ke pintu. Silakan masuk. Pintu terbuka pelan. Pak Sami masuk, dengan baju kerja OB-nya yang sederhana. Tangannya memegang ponsel dengan layar retak. Matanya menatap Aferin dengan campuran takut dan tekad. Aferin langsung berdiri. Kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Pak Sami menunduk sedikit, tapi suaranya mantap. Saya hanya mau membantu Ibu Larentia. Saya rekam sedikit dari percakapan di kantor. Saya cuma OB, tapi saya tahu apa yang saya dengar tidak benar. Aferin mendengus. OB sampah. Kamu pikir? Pak Aferin, suara staf asuransi memotong. Tolong jaga bahasa. Ruangan ini direkam. Aferin terdiam. Rahangnya mengeras. Ranindi memberi isyarat pada Pak Sami. Pak Sami memutar voice note. Suara Aferin. Bilang saja dia halu.
Surat depresi gampang dibuat. Jangan sampai dia tahu anak itu masih diproses. Suara Delva. Kalau dia lihat fotonya, bahaya. Suara Marega. Anak itu sudah hampir siap diberangkatkan. Semua suara itu bergema memenuhi ruangan. Ketika kalimat Marega terdengar, akan diberangkatkan. Seluruh ruangan membeku. Ranindi berdiri. Saya ulang, Dok, apa maksud Anda anak itu sudah siap diberangkatkan? Marega pucat. Itu, maksudnya. Kemana diberangkatkan? Tanya Ranindi. Tidak ada jawaban. Hanya napas gelisah. Aku tidak mampu menahan diri lebih lama. Suaraku keluar, bergetar tapi jelas. Jadi, anak saya masih hidup. Tenggorokan Aferin bergerak menelan. Marega memegang kursi. Para staf asuransi saling pandang dengan wajah yang dibanjiri kesadaran keji. Ranindi menatapku pelan, lalu mengangguk kecil. Ya, Larentia. Semua bukti mengarah ke sana. Kursi Aferin bergeser keras ketika ia berdiri dan menunjukku. Wajah merah marah. Kamu tidak akan dapat anak itu kembali. Kamu tidak mengerti permainan ini. Tapi sebelum ia sempat melangkah, staf keamanan kantor asuransi sudah berdiri di belakangnya. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak 2 bulan penuh gelap, aku melihat cahaya kecil bahwa aku akan menemukan Marea. Tapi aku juga tahu sesuatu yang lain. Permainan ini baru akan menjadi jauh lebih berbahaya. Rasanya dunia bergerak lebih cepat dari tubuhku sendiri. Setelah pertemuan mediasi itu, Ranindi bekerja tanpa menunggu napas. Telepon, surat resmi, koordinasi lintas lembaga, semua berlangsung seperti badai. Dan di tengah semua itu, aku hanya memegang satu hal, foto Marea di genggamanku. Foto yang menjadi kompas, penggerak napas, dan alasan untuk terus berdiri ketika kakiku nyaris menyerah. Hari itu, sebelum matahari terbenam, polisi, dinas sosial, dan tim pendamping hukum bergerak menuju rumah Pelita Harapan. Ranindi menggenggam bahuku sepanjang perjalanan. Larentia, dengarkan aku. Apapun yang terjadi nanti, kamu harus tetap tenang. Kalau Marea ketakutan dan melihat kamu panik, itu bisa buat dia trauma. Aku mengangguk, tapi tubuhku terasa seperti dahan rapuh. Setiap tarikan napas adalah perjuangan. Ketika mobil berhenti di depan pagar yayasan, jantungku seperti pecah. Pagar itu tidak berubah. Cat putihnya tetap sama. Tapi sekarang aku tahu, di balik tembok inilah anakku disembunyikan. Di balik pintu inilah mereka memisahkan kami. Di balik ruangan inilah Marea mungkin menangis tanpa tahu kenapa ibunya tidak datang. Polisi mengetuk pagar keras. Dinas sosial. Buka pintu. Beberapa detik kemudian, Bu Mira muncul dengan wajah panik, lebih pucat dari kunjungan hari sebelumnya. Ada apa ya, Pak? Ini tempat anak-anak. Tidak boleh Sam. Buka pintu. Satu perintah tegas dari petugas dinas sosial menghentikan seluruh alasan yang ingin ia keluarkan. Pagar dibuka dengan suara berderit panjang. Tim masuk. Beberapa relawan yayasan mulai panik, berlari ke sana kemari. Hanya aku yang berdiri diam, memeluk tas kecilku. Tubuhku terasa seperti berada di luar dirinya sendiri. Ranindi mendekat ke petugas. Kami butuh akses ke seluruh ruangan, termasuk ruang perawatan khusus dan data CCTV. Siap, Bu. Kami digiring masuk ke lorong yang kemarin kulewati dengan jantung pecah. Ruangan itu sama, terang, bersih, tapi ada nuansa gelap yang tidak kasat mata, seperti dinding-dindingnya dipaksa untuk menutupi kejahatan. Petugas mulai membuka pintu satu persatu. Ruang bermain, ruang tidur, dapur, gudang. Setiap pintu yang terbuka membuat jantungku berdetak lebih keras. Lalu, salah satu petugas memanggil kami dari pintu kamar paling pojok. Bu Ranindi, Bu Larentia, sini sebentar. Aku hampir tidak bisa bergerak. Kakiku seperti dipaku ke lantai. Ranindi menggenggam tanganku, membimbingku maju. Saat memasuki kamar itu, dunia berhenti.
Di ruangan kecil dengan ranjang bertingkat dan boneka-boneka lama. Di sudut ruangan, duduk seorang anak kecil bergaun sederhana. Memeluk boneka yang sama persis seperti yang kubelikan dulu. Maria, putriku, cahayaku. Satu-satunya alasan aku masih hidup. Ia menunduk, mengusap boneka dengan gerakan kecil yang pernah kulihat ribuan kali. Rambutnya sedikit lebih panjang, tubuhnya lebih kurus, pipinya tidak setembem dulu. Tapi ketika ia mengangkat kepalanya dan matanya bertemu denganku, aku tahu itu dia. Aku menutup mulutku. Lututku serasa ambruk. Tubuhku bergerak sendiri menuju Maria. Maria. Suaraku pecah, hampir tidak keluar. Ia menatapku lama, seperti otaknya mencoba menghubungkan wajahku dengan kenangan lama. Lalu, perlahan, tanpa suara, matanya memerah. "Ma," bisiknya. Aku langsung memeluknya. Tanganku melingkari tubuh kecil itu, menariknya ke dadaku. Bau tubuhnya, campuran bedak, sabun murah, dan sedikit keringat, menghantam memoriku seperti badai. "Maafkan Mama." "Nak, maafkan Mama tidak datang waktu kamu cari Mama." Aku menangis tanpa mampu menahan apapun. Air mataku jatuh membasahi rambut Maria, sementara tangannya memegang bajuku erat. Erat seperti takut aku menghilang lagi. "Ma, jangan tinggalin Maria lagi." Kalimat itu menghantam jantungku seperti palu besi. Aku mengusap punggungnya berkali-kali, menenangkannya meski diriku sendiri jauh dari tenang. "Mama nggak akan pergi lagi. Mama janji." Ranindi memberi kami waktu. Bahkan polisi menunduk hormat, tidak menodai momen itu dengan suara keras. Namun keheningan itu tidak berlangsung lama. Dari pintu, seorang petugas berteriak, "Bu, kami temukan daftar calon anak yang akan diberangkatkan ke luar negeri. Ada nama lengkap, Maria Averinda, berkas lengkap, tinggal menunggu jadwal." Dadaku mengencang. Mereka hampir mengirim anakku ke luar negeri. Mereka hampir mencabut seluruh identitasnya. Mereka hampir menjual Maria ke keluarga asing sebagai anak yatim. Aku memeluk Maria lebih erat, seolah mencoba melindunginya dari dunia yang ingin mencurinya. Ranindi berjalan ke arahku. Wajahnya gelap menahan amarah. "Larentia, kita sudah punya cukup bukti. Semua ini cukup untuk menjatuhkan mereka." Polisi mulai mengumpulkan berkas. Petugas dinas sosial memotret seluruh ruangan. Pengurus yayasan digiring keluar untuk dimintai keterangan. Dan tepat saat aku berdiri sambil menggendong Maria, pintu utama yayasan terbuka keras. Averin, dengan dua polisi di belakangnya. Ia mencoba menerobos. Wajahnya merah padam. "Di mana anak itu? Dia bukan hak kamu lagi." Aku menutup Maria dengan tubuhku. Polisi menahan dada Averin. "Pak Averin, Anda diminta untuk tidak mendekat. Ada laporan penyelidikan." Averin menatapku seperti ingin menghancurkan kepalaku. "Kamu pikir kamu menang? Kamu pikir kamu bisa ambil kembali apa yang sudah kuamankan?" Aku berdiri tegak. Untuk pertama kalinya, aku tidak takut. Dia bukan barang. Suara itu keluar dari mulutku dengan ketegasan yang tidak pernah kupunya sebelumnya. "Dia anakku." Averin meronta, mencoba menerjang. Tapi tangan polisi lebih cepat. Mereka memiting lengannya, lalu memasang borgol. Suara logam itu terdengar, memuaskan. Di belakang Averin, Dokter Marega juga digiring keluar dari mobil polisi lain. Wajahnya kusut, jas putihnya kotor, dan tangannya sudah diborgol. Ia berusaha memberi alasan medis, tapi suaranya tenggelam oleh seluruh bukti yang kini menjeratnya. Ranindi menyerahkan berkas gugatan cerai, pembekuan aset, bukti pemalsuan kematian, dan penipuan asuransi ke pihak kepolisian. Averin menatapku sekali lagi, berteriak, "Tanpa aku, kamu nggak punya apa-apa. Kamu cuma ibu yang rapuh dan nggak berguna." Aku menatapnya tenang. "Tanpa kamu," kataku pelan, "aku masih punya anakku. Dan itu lebih dari cukup." Suara itu bukan suara ketakutan. Bukan suara putus asa.
Itu suara seorang ibu yang baru bangkit dari kubur keterpurukan. Sementara Aferin diseret masuk ke mobil polisi, Maria memelukku erat. Tangannya gemetar, tapi genggamannya kuat. Seperti ia takut aku hilang lagi. "Ma, jangan pergi," katanya lirih. Aku mengecup kepalanya. "Kemanapun Mama pergi, Maria ikut," jawabku. Dan kali ini, itu benar. Untuk pertama kalinya setelah 2 bulan neraka, aku keluar dari tempat itu dengan membawa kembali satu-satunya bagian hidupku yang hilang. Anakku, duniaku, segalanya. Tapi perjalanan belum selesai. Karena setelah ini, aku harus membangun hidup baru dari reruntuhan semua kebohongan yang pernah dibuat Aferin. Rumah baru itu tidak besar, hanya rumah sederhana dengan pagar kecil dan atap merah yang mulai pudar. Tapi saat aku membuka pintunya sambil menggandeng tangan Maria, rasanya seperti membuka lembaran hidup yang selama ini tertutup lumpur kebohongan. Aroma cat baru bercampur dengan wangi kayu lembab. Angin sore masuk melalui jendela, mengibaskan tirai putih yang kupasang sendiri. Maria melangkah perlahan. Matanya menatap setiap sudut ruangan dengan rasa penasaran yang lembut tapi hati-hati, seperti anak yang belajar mempercayai dunia lagi. "Ini rumah kita, sayang," ucapku pelan. Ia menoleh, memegang ujung bajuku. "Rumah kita, beneran?" Aku mengangguk, tersenyum meski mataku berkaca-kaca. "Iya, rumah kita. Tempat kamu aman. Tempat Mama gak akan biarkan siapapun ambil kamu lagi." Maria memeluk kakiku kuat-kuat. Aroma rambutnya memenuhi dadaku. Aroma yang selama 2 bulan terakhir hanya hidup di dalam mimpi. Beberapa hari berlalu. Hidup terasa seperti merangkak perlahan ke arah hangat. Maria mulai tidur lebih nyenyak, meski kadang terbangun dengan napas tersengal karena mimpi buruk. Setiap kali itu terjadi, aku akan menggendongnya, menenangkannya sambil berkata, "Mama di sini, Nak, Mama ada." Siang hari, ia mulai bermain dengan pensil warna yang kubelikan. Tangan kecilnya menggambar matahari besar, rumah kecil, dan 2 sosok yang saling berpegangan tangan. Di atas kertas ia menulis huruf-huruf belum sempurna. "Ma-Reya dan Ma-Ma." Hatiku mencair sepenuhnya. Ranindi berkunjung hampir setiap hari di minggu pertama. Ia datang membawa setumpuk berkas dari kepolisian. "Ini untuk persidangan pemalsuan identitas," katanya sambil membuka map. "Dan ini untuk kasus penipuan asuransi. Ini untuk perdagangan anak. Dan ini, gugatan cerai serta pembekuan aset." Aku menatap kertas-kertas itu dengan campuran lega dan getir. "Aferin sudah ditahan, Larentia," lanjutnya pelan. "Mungkin dia akan mencoba perlawanan hukum lewat pengacaranya, tapi dengan bukti yang kita punya, mereka tidak akan punya ruang untuk berkelit." Aku mengangguk. Hidupku dulu hancur karena pria itu. Tapi kini, akhirnya ada batas yang memisahkan aku dari kegelapan yang ia buat. Ranindi menatap Maria yang sedang menggambar di lantai. "Kamu hebat, Ren," katanya lembut. "Banyak ibu menyerah dalam posisi seperti kamu. Tapi kamu, bertahan. Kamu selamatkan anakmu." Aku bukan tidak ingin menangis, tapi aku memilih tersenyum. Kalau aku menyerah, Maria nggak bakal kembali. Ranindi menepuk bahuku. "Kamu sekarang juga bisa bantu banyak ibu lain. Banyak yang mengalami penipuan keluarga, manipulasi, gaslighting, tapi mereka nggak punya suara." Aku menatapnya, lalu berkata, "Bantu aku bangun sesuatu. Program kecil, ruang konsultasi, apapun yang bisa menolong mereka yang pernah dibuat tak berdaya." Ranindi tersenyum. "Kita buat itu bersama." Sore itu, saat aku sedang merapikan berkas, suara pintu diketuk pelan. Pak Sami. Ia berdiri dengan baju kerjanya yang sederhana, membawa tas plastik kecil berisi buah. "Saya hanya mau lihat keadaan ibu dan anak," katanya canggung. Aku tersenyum. "Pak Sami, kalau bukan karena Bapak, mungkin saya sudah terkubur dalam kebohongan itu." Beliau menggeleng cepat. "Saya cuma melakukan yang benar, Bu. Kalau saya diam saja waktu itu, hati saya nggak bakal tenang." Aku memberi amplop kecil,
Bukan uang besar, hanya ucapan terima kasih. Tapi ia menolak langsung. Saya kerja sama ibu aja sudah cukup. Di rumah baru ibu ada lowongan bersih-bersih? Saya mau bantu. Saya bangga bisa kerja sama orang yang berani. Aku tertawa kecil. Tentu, mulai besok, Pak Sami kerja di sini ya. Ia tersenyum lebar. Senyum jujur seorang pria yang selama ini dianggap remeh. Malam tiba. Rumah kecil kami diterangi cahaya lampu kuning hangat. Maria tertidur pulas di kamarnya. Ranjangnya berseprai bunga lembut. Boneka kesayangannya dipeluk rapat. Aku duduk sendiri di ruang tamu, memandangi satu frame foto lama yang kupasang di meja. Foto Maria saat usia 3 tahun. Foto yang dulu kusebut sebagai foto terakhir. Aku menyentuh ujung frame itu. Napasku dalam dan penuh syukur. Lalu dari belakang, langkah kecil mendekat. Maria keluar dari kamarnya sambil mengucek mata. "Ma, kamu belum tidur?" Aku mengangkatnya ke pangkuanku. "Belum, sayang. Mama lagi lihat foto kamu waktu kecil." Ia menatap foto itu lama, lalu perlahan memelukku dari samping. "Ma," bisiknya lembut. "Jangan sedih lagi. Maria kan sudah sama Mama sekarang." Air mataku menetes perlahan. Tapi kali ini, itu bukan air mata kehilangan. Itu air mata pulang. Aku mencium kening Maria, memeluknya erat. "Tidak, Nak. Mama nggak sedih lagi." Aku memandang keluar jendela kecil rumah baru kami. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak merasa sebagai wanita yang dibohongi, dipasung, atau dipermainkan. Aku adalah ibu yang selamat, yang melawan, yang menang. Dan luka itu, yang dulu seperti lubang tak berdasar, kini mulai benar-benar sembuh. Bersama Maria.